rabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa terhubung dalam Zoom meeting parenting hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya. Kita buka acara parenting hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati tim bimbingan konseling dan juga tim sosialisasi sekolah. Yang kami hormati dan kami banggakan orang tua peserta didik SMA Negeri 1 Babakan Madang tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum kegiatan parenting atau sosialisasi kegiatan sekolah, lingkungan sekolah kepada orang tua ini, mohon izin kami menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah murni kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk menyampaikan persamaan persepsi dan frekuensi antara sekolah dengan pihak orang tua. Baik, kita langsung saja kepada materi, kepada Bapak Budi Setiawan, SPDI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayah bunda yang kami hormati, orang tua peserta didik SMA Negeri 1 Babakan Madang. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum dilanjutkan nih, udah nyambung lagi, izin saya akan melihat bagaimana suasana anak-anak Ananda sedang ada di lapangan ya. Ayah bunda, anak-anak sekarang sedang mengikuti kegiatan penampilan demo dari eskul yang ada di SMA 1 Babakan Madang ya, bertujuan bahwa anak-anak kita di SMA 1 Babakan Madang itu benar-benar kita riayah ya, benar-benar kita bimbing, benar-benar kita didik yang mudah-mudahan menjadi anak-anak harapan kita. Wah, ini mungkin di sini ada putra-putri ayah bunda di sini ya, walaupun gambarnya kurang jelas ini. Ini secara situasi langsung yang berada di lapangan ya ayah bunda. Insya Allah kegiatan Ananda hari ini, sementara Ananda akan berpisah dulu dengan ayah bunda satu hari ini ya. Didoakan semoga Ananda menjadi anak-anak yang solih dan solihah tentu saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Budi Setiawan, insya Allah akan membersamai putra-putri ayah bunda selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh ayah bunda kepada kami di SMA 1 Babakan Madang ini benar-benar amanahnya bisa kita laksanakan, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini merupakan amanah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa parenting itu sekarang masuk di dalam agenda MPLS peserta didik baru di setiap sekolah. Jadi kalau biasanya yang MPLS itu hanya peserta didiknya, nah sekarang ayah bundanya juga ikutan. Ya walaupun ayah bunda ikutannya lewat virtual aja ya. Nah, lalu apa sih ayah bunda, tujuan ayah bunda diundang ke sini? Satu, kita bukan membicarakan masalah yang kaitannya yang sering ditanyakan oleh ayah bunda deh gitu ya. Intinya hari ini kita ketemu ngomongin masa depan anak-anak kita gitu ya. Karena ketika ayah bunda sudah menitipkan anak-anaknya, putra-putrinya di SMA 1 Babakan Madang, maka otomatis kami memiliki tanggung jawab dan juga memiliki kewajiban yang sama seperti ayah bunda di rumah. Karena kami menganggap siapapun yang sekolah di BM1 itu adalah anak kami, itu adalah anak kita gitu ya. Nah, sehingga ini harus ada persamaan visi dan misi. Untuk yang kedua, ayah bunda, sekali lagi apa yang kami sampaikan bukan bermaksud menggurui ayah bunda ya. Bukan bermaksud untuk mengajarkan, tidak, sekali lagi tidak. Ini hanya sebatas sharing bahwa kami di SMA 1 Babakan Madang juga punya kewajiban yang sama seperti ayah bunda di rumah untuk mendidik anak-anak kita, mengantarkan kita untuk bahagia bukan hanya di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Kira-kira gitu ayah bunda ya. Ya, kita mengambil sebuah tema yang sederhana sih sebetulnya ayah bunda ya. Nah, kenapa kita mengambil tema ini?
satu hal yang menarik untuk kita bahas, gitu kira-kira ya Bunda ya, agar anak tak berubah jadi musibah. Nah, ini kita ambil berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita saat ini ya, zaman now gitu ya, ini langsung berhadap-hadapan dengan situasi dan kondisi zaman yang sangat berbeda dengan zaman kita waktu dulu gitu Bapak Ibu ya. Sehingga sepertinya kita membutuhkan strategi dan membutuhkan kemampuan yang agak lebih baik dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu gitu ya. Nah, kita lihat ayah Bunda ya di salah satu ayat Al-Qur'an ayat 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Kira-kira gitu ayah Bunda ya. Jadi menunjukkan bahwa anak itu sebetulnya anugerah gitu ya. Dan ini yang harus kita pertahankan sampai kita berada di akhirat kan gitu ya. Karena salah satu pahala yang akan terus mengalir untuk kedua orang tuanya adalah doa dari anak yang soleh. Nah, ada namun nih. Kita juga diperingatkan juga nih. Mohon maaf, saya juga mengutip salah satu ayat Al-Quran. Namun juga Allah telah memperingatkan buat kita ya, bahwa bisa jadi ayah bunda ya, nauzubillah min zalik tapi ini kita sudah diperingatkan, diingatkan bahwa bisa jadi anak-anak itu bisa jadi musuh buat kita. Gitu ya, nauzubillah min zalik. Ini disebutkan dalam At-Taghabun ayat 14. Nah, berarti di sini kita diperintahkan untuk menjadikan anak-anak kita itu dua pilihan. Mau jadi anugerah atau mau jadi musuh kan gitu ya. Tentu saja tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan terbaik kecuali kita ingin menjadikan anak kita sebagai anugerah. Nah, ayah bunda mungkin masih ingat nggak kejadian beberapa waktu lalu yang viral di media sosial? Ya, coba kita lihat. Ayah bunda masih ingat nggak nih dengan peristiwa ini? Pak guru tadi budak SMP was nu hayang aerok umak amu ke depo imah di kieu-kieu tuh. Tuh. Tak indungna tak ek maledog tah. Tah, tuh. Nah, Pak. SMP 13. Cerik tuh. Iya, budak SMP 13. Nama teh Ciraihan tak SMP 13 nah. Tuh, hayang aerok gitu. Atuh baru tuh maroga tuh anjing. Aing mah lumpang ka ditu ka lumpang aja lumpang anjing. Munyet. Dah, hayang aerok. Aduh, anjing babet-babetkeun. Doa kabe, digonan kabe anjing ka batu di munyet. Wah, aing punya-punya teh kemari dah lo anjing. Wah, aing punya-punya kemari. Si hayang aerok gitu. Anjing, tak apa aing lumpang wae anjing. Baheula anjing. Lumpang aja lumpang kuat anjing aing. Da aji lawan kubuna ulah. Da susah teh kawani yang da nyarasakeun kubuna bisi di. Tuh itu lagi kan kecerik tuh ku si itu tuh si Haerok. Bikeun anu kabeh duit anjing geus dijual imah teh. Ieu dulur anjing. Ayo budak anjing hayang ieu monyet. Bere anjing. Tolong anjing. Monyet enggak anjing. Ieu mah. Kan senaeran si Cacana kan ya apa reaksina geus ieu ya. Bae mau dilawan yang kirimkeun ayeuna. Era Caca tak buka kabogoh teh kieu ke budak SD. Monyet kabogoh ge lain sia. Tah. Si Caca dadaekan eta. Wah, aing nu mari duruk anjing. Tah ek diduruk cenah imah tah. Geuleuh anjing. Aing motor di bere-bere anjing 2 tahun anjing. Kebatur we berean anjing. Bisa ada gitu kali ini motor teh jual imah ieu anjing. Ayo budak monyet teh di bere. Wah, aing lihatkeun TV anjing geuleuh. TV tah ek diduruk ini. Aing anjing salah sina dina sina ka dieu rame.
si cilaka. Jadi kan dia udah bangga dulu kan tinggal itu bisa dipencetkan ya gue jauh kan dia dulu kan. Nah ya Bunda, di dalam video tersebut itu viral sekitar 2-3 bulan lalu ya. Nah sebetulnya ini nggak heboh-heboh amat sih gitu ya. Cuma ini menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak kita itu bisa jadi dua kondisi buat kita semuanya gitu ya. Bisa menjadi anugerah, bisa juga bisa menjadi musuh. Nah tentu saja kita selaku orang tua, saya sebagai guru anak-anak ayah bunda juga menginginkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak sebagai orang-orang yang menjadi anugerah untuk kita semuanya, sehingga hal yang tadi kita saksikan itu tidak terjadi gitu ya, baik kepada saya sebagai seorang ayah di rumah maupun ayah bunda sebagai orang tua di rumah ataupun kami sebagai guru-guru di sekolah. Nah ini tentu saja membutuhkan sebuah kerjasama yang benar-benar harus sinkron antara sekolah dan rumah gitu ayah bunda ya, karena ketidaksinkronan antara rumah dan sekolah ya itu bisa menyebabkan beberapa hal akan terputus gitu ya dari beberapa hal yang kita inginkan. Coba, ayah bunda saya pengen izin bertanya kepada ayah bunda ya, mohon maaf ayah bunda, tadi pagi Ananda mendapat tugas di MPLS. Ayah bunda tahu nggak tugas Ananda itu apa tadi? Tugasnya cara berpamitan ya. Betul. Ya, terima kasih Ibu. Ibu punten. Ibu dengan siapa Ibu dan putranya namanya siapa Bu? Dan bundanya Kindi, Pak. Bundanya Kindi. Gugus berapa Bu? Gugus 3. Gugus 3. Nah, pengen tanya nih ke Bunda nih. Tadi Kindinya gimana Bu sebelum berangkat? Apa yang Kindi lakukan tadi Bu? Dia cium tangan. Cium tangan. Cium pipi saya, peluk saya. Oke, terus? Sayang mama. Oh, luar biasa. Jadi alhamdulillah anak saya selalu rutin seperti itu. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih bundanya Kindi ya. Nah, ayah bunda juga merasakan ya tadi ya, anak-anak begitu masuk di MPLS di Babakan Madang, kita menekankan adab, menekankan akhlak gitu ya ayah bunda. Jadi kita juga meminta kepada Ananda membiasakan. Alhamdulillah kalau tadi Kindi sudah terbiasa dan juga mudah-mudahan Ananda ayah bunda juga sudah terbiasa ya. Dari mulai berpamitan, cium tangan, bahkan kami meminta mereka untuk praktek memeluk ayah bunda gitu ya. Nah, ayah bunda mungkin kalau misalkan kok ini anak kok kenapa nih tiba-tiba kok minta meluk ya gitu ya. Nah, karena kita ingin bahwa anak-anak kita itu punya feel yang lebih dalam kepada ayah bundanya, bahwa merekalah sumber dikabulkannya doa mereka gitu. Sehingga kami menginginkan kepada anak-anak untuk terus menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah gitu ya ayah bunda ya. Jadi mohon maaf tadi kalau ayah bunda pagi diajak selfie sama putra-putrinya, itu ada tagihan dari kami, membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas adabnya gitu ayah bunda ya. Oke ayah bunda kita lanjutkan. Jadi insya Allah kita tidak mau anak kita menjadi musuh buat kita ya. Kita ingin menjadi anugerah. Jadi bagaimana agar anak tak berubah jadi musibah? Ini kita sama-sama sharing ayah bunda ya. Sekali lagi tidak ada niat untuk mengajarkan, tetapi ini lebih kepada sharing. Yang pertama ayah bunda, agar anak kita tidak berubah menjadi musibah ya. Salah satunya adalah mau repot urus anak gitu ya. Ya karena betapa banyak ketika seseorang yang menikah gitu ya, tetapi ada satu hal yang dilupakan gitu ya, yaitu bagaimana memiliki skill dan keterampilan mendidik gitu ya. Ya mohon maaf seperti saya gitu ya. Ketika sebelum menikah itu yang dipersiapkan bagaimana menyiapkan finansial dan lain sebagainya. Ada yang padahal waktu itu ada yang saya lupakan satu, yaitu bagaimana caranya belajar menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Karena profesi yang paling panjang waktunya dan tidak ada sekolahnya yaitu orang tua ya ayah bunda ya. Betul ya ayah bunda ya. Padahal itu profesi yang sangat penting sekali. Skill, keterampilan menjadi seorang ayah, menjadi seorang bunda, menjadi orang tua itu benar-benar dibutuhkan di situ. Tetapi kadang kita suka melupakan. Nah, tetapi
insya Allah kita punya pengalaman, gitu ya, punya pengalaman. Nah, akan tetapi memang pengalaman tersebut akan berbeda zamannya antara kita pada saat masih remaja, masih kecil dengan anak-anak kita pada saat ini, gitu ya. Nah, berarti harus ada alat atau harus ada cara yang berbeda dengan bagaimana kita waktu dulu kita masih kecil lah, kira-kira gitu Ayah Bunda ya. Oke, Ayah Bunda, misalkan contoh begini. Kalau misalkan anak-anak, misalkan saya punya anak kecil, misalkan anak kecil, anak saya 4, itu yang paling kecil tuh usia 3 tahun. Kalau misalkan anak-anak nggak sedang rewel, sedang nangis, biasanya orang tua zaman now sekarang akan langsung bisa menghentikan nangisnya dengan cara yang praktis, ya, yaitu memberikan gadget ya, gitu ya. Udah jangan nangis nih, nonton YouTube nih, nonton Doraemon gitu ya. Nah, padahal rewel anak itu kan sebetulnya ada 2 jenis tuh Ayah Bunda ya. Ada rewel ikhtiar ya gitu ya, rewel di mana dia menginginkan sesuatu gitu kan. Yang kedua memang ada rewel karena alamiah ya, seperti mungkin dia lapar, dia sakit, ya dia haus atau dia ngompol atau dia pup dan sebagainya. Tapi di satu sisi ada anak yang rewelnya karena ikhtiar ya. Contoh misalkan pengen jajan gitu ya, pengen sesuatu tapi dia tidak dikabulkan, maka salah satu senjatanya ya rewel gitu ya. Nah, bagi orang tua yang punya skill seperti Ayah Bunda ya, pasti akan punya ilmu mengalihkan perhatian gitu kan. Karena anak itu kan adalah sosok manusia yang sangat mudah dialihkan perhatiannya. Nah, maka mengalihkan perhatian itu ternyata sebuah skill Ayah Bunda ya, tanpa kita sadari. Nah, seandainya misalkan putra-putri kita ketika menginginkan sesuatu, kemudian kita nggak mau repot, akhirnya diberikan yang instan. Padahal bisa jadi itu seperti menunda kerepotan, Ayah Bunda ya. Ya, jadi seperti nunda aja kerepotannya. Ya repotnya ditunda saat ini, tapi nanti bisa repot di masa yang akan datang. Contoh kecanduan gadget misalkan. Itu udah menjadi suatu hal yang lumrah pada saat ini gitu ya. Sehingga kita sebagai orang tua harus punya skill bagaimana untuk mengalihkan perhatian gitu ya kira-kira. Jadi intinya kita harus mau repot ngurusin anak. Contoh misalkan Ayah Bunda berkaitan dengan bangun pagi gitu ya. Di SMA 1 Babakan Madang angka keterlambatan itu masih tinggi sekali. Nah, bisa jadi ini beberapa faktor. Salah satu faktornya bisa faktor yang tidak disengaja maupun faktor yang disengaja. Nah, maka ini perlu ada kesepakatan antara sekolah dan rumah bahwa sekolah itu akan menutup gerbang pukul 7.00 sehingga anak-anak diminta untuk bisa lebih berangkat pagi gitu Ayah Bunda ya. Oke Ayah Bunda ya, jadi insya Allah kita akan sama-sama repot-repot ngurusin anak-anak kita di SMA 1 Babakan Madang selama 3 tahun bareng-bareng. Ya itu Ayah Bunda ya. Lanjut Ayah Bunda, yang kedua. Nah ini ya, menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu untuk anak gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin suka ada yang bilang gini, lagi jalan-jalan sama anaknya, cepret foto. Quality time bersama anak, hashtag bahagia itu sederhana, lagi ngumpul sama anak-anak gitu kan. Nah itu juga bagus Ayah Bunda ya, tetapi akan jauh lebih bagus apabila kita menyediakan waktu walaupun singkat tapi konstan gitu, terus menerus, tidak terputus. Misalkan Ayah Bunda ingin mengajarkan kita nih, pengalaman saya pribadi, ketika Ananda pengen rajin baca, maka saya harus menyediakan waktu untuk menemani Ananda menceritakan. Berarti menyediakan waktu untuk membaca dan itu terjadwal. Misalkan ba'da sholat maghrib setelah ngaji baru kita literasi. Karena Ananda belum bisa baca, maka dia mendengarkan cerita dari kita. Maka membacakan buku kepada anak itu bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu gitu ya. Yang waktunya secara terus-menerus dan tidak terputus. Selanjutnya misalkan Ayah Bunda nih, yang anak-anaknya udah remaja nih, yang udah SMA. Ayah Bunda pasti akan membutuhkan waktu di mana Ayah Bunda berdua dengan anak-anak kita ya. Misalkan anak-anak Bunda nih, tadi ibu bundanya Kindi nih. Misalkan Bunda Kindi sering nggak pergi berdua sama Kindi gitu ya, jalan bareng, makan-makan aja, gitu, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu sama Kindi? Sering.
Sering. Khususnya hari Alhamdulillah. Minggu memang suka saya ajak jalan untuk menghindari dia selalu pegang gadget ya Pak ya, karena kalau sudah di rumah, kalau hari libur selalu pegang gadget, itu nggak tahu waktu. Kadang-kadang saya ajak ke TTM main, yuk kita main hanya sekedar makan, ngobrol gitu. Nanti lebih dia juga saya sih lebih ke biar anak saya lebih dekat dengan saya. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, saya lebih tahu gitu. Ya, Alhamdulillah sih manjur Pak ya. Jadi anak saya apapun itu tentang sekolah, tentang teman-temannya, dia selalu cerita. Karena di hari Minggu itu memang saya siapkan untuk bersama dia. Karena berarti Ibu Cindy sudah melakukan menyediakan waktu ya Bu ya, luar biasa. Hari Baik. Minggu saya Terima kasih. Mangga Ibu selanjutnya siapa lagi? Mangga. Pak. Ada Ibu Vina, bundanya Vina ya? Ya. Mangga. Ya. Kalau Bunda, pengalaman Bunda gimana nih Bun? Kalau saya sih jujur ya, kalau saya ngasih gadget tapi saya kontrol. Ya. Karena saya sama anak saya itu, kamu masih di bawah umur, masih perlu pengawasan orang tua. Jadi apapun aplikasi yang ada di HP dia, itu saya selalu awasi. Kalau udah mulai ada yang kurang baik, saya selalu bilangin, saya kasih tahu secara dampaknya yang jeleknya, juga bagusnya pasti ada juga, tapi saya kasih tahu. Jadi dia yang memutuskan, pada akhirnya dia yang menghapus aplikasi itu. Gitu, Pak. Kalau masalah ngobrol juga sering, lebih ke ngobrol mungkin karena kita nggak tahu apa yang dihadapi anak di sekolah itu kan kita nggak tahu, karena jujur anak saya itu pernah mengalami perundungan. Sampai kelas 6 SD itu saya nggak tahu, di pertengahan itu saya baru tahu kalau anak saya mengalami perundungan. Akhirnya keluar, saya izinkan dia buat keluar, tapi saya tekanin dia buat belajar di rumah lebih rajin, karena dia ternyata mendapat perundungan itu karena emang dia punya kekurangan, tidak seperti anak lain, tidak cepat menyerap pelajaran gitu. Bukannya. Baik, Bunda Pina, terima kasih. Ini juga terima kasih Bunda Pina, ini jadi pelajaran buat kita ya, Ayah Bunda. Insya Allah di SMA Babakan Madang itu kita mendapatkan kehormatan dari kementerian bahwa sekolah kita adalah sekolah agen anti perundungan, Bunda Pina ya. Insya Allah di SMA 1 Babakan Madang ini sudah ada lebih dari 30 agen anti perundungan yang dibina langsung oleh dibina langsung oleh Kemdikbud. Jadi mudah-mudahan putra-putri ayah bunda di SMA 1 Babakan Madang aman, insya Allah ya, kita bersama-sama. Nah, terima kasih Bunda Pina atas pengalamannya yang sudah share kepada kita ya. Jadi betul ayah bunda ya, mungkin ayah bunda kalau ingat aplikasi Gojek, Grab gitu ya, kalau kita mau nginstal itu sebetulnya kalau kita mau baca peraturannya, ternyata di situ batas yang bisa menginstal itu adalah 17 tahun. Mohon maaf, kalau tidak salah 15 tahun ya, 15 sampai 17 tahun nanti mohon dikoreksi. Di situ menunjukkan bahwa setiap aplikasi itu sebetulnya punya aturan, punya rule untuk usia berapa tahun bisa digunakan gitu ya. Nah, tadi kalau Bunda Pina dari menyediakan waktu ngobrolnya itu berhasil menanamkan nilai-nilai aplikasi mana saja yang baik, aplikasi mana aja yang tidak baik, kemudian putra-putrinya sendiri yang memutuskan. Nah, itu salah satu bentuk dari keberhasilan kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai yang diinginkan oleh orang tua. Jadi kalau misalkan kata apa tadi bundanya Kindi tadi ya, hari Minggu itu diajak keluar misalkan, salah satunya untuk menghindari pengaruh gadget terlalu dalam. Betul gitu ya. Dan kita juga sebetulnya tidak melarang anak-anak pakai gadget ya, ayah bunda ya. Cuma yang kita berikan adalah pembatasan gitu ya. Pembatasan, aturan, baik itu norma hukum yang berlaku di Indonesia, norma agama, kan itu yang diberikan. Karena memang teknologi saat ini sudah melekat pada putra-putri kita di zaman sekarang. Itu ya, ayah bunda. Mohon izin kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, ayah bunda ini yang paling penting ya. Yang ketiga yaitu kita mau belajar. Nah, ya mau belajar agar kompeten.
Nah, tadi sebagaimana sudah kita bahas di depan bahwa menjadi orang tua itu adalah profesi yang luar biasa, waktunya sangat panjang, tetapi nggak ada sekolahnya gitu ya, sehingga kita mengandalkan pengalaman. Contoh misalkan kalau saya nih ya, contoh, untung misalkan ya, untung dulu ayah keras ke saya, maka saya jadi orang sukses gitu kan. Nah, pertanyaannya ayah bunda, yang benar itu kerasnya atau disiplinnya tuh kira-kira? Disiplinnya, Pak. Ya, Disiplin. betul, terima kasih ya. Sebetulnya kita harus membedakan mana mendisiplinkan, mana kekerasan gitu ya, beda ya bunda ya. Jadi kalau dulu waktu kita misalkan disuruh belajar itu misalkan bisa dipukul ya, kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu ya. Karena kenapa? Karena perkembangan teknologi saat ini menjadikan anak-anak kita ini punya kompetitor dalam hal nilai-nilai yang ingin dia tanamkan. Contoh, misalkan kalau saya waktu kecil, kalau apa-apa ngomongnya gini sama ayah, kata guru aku juga begini loh ya, gitu ya. Atau sebaliknya, Pak Guru kata ayah aku begini, gitu ya. Nah, jadi sumber kebenaran pada masa kita waktu kecil itu sumber kebenaran itu tunggal. Kalau nggak dari guru, ya dari orang tua, gitu kan. Kalau sekarang anak-anak tuh gurunya banyak banget ya. Ada Mbah Google, ada Mbah YouTube, ada Mbah TikTok, gitu dan lain sebagainya. Sehingga kebenaran-kebenaran itu bagi mereka itu relatif. Sehingga mereka ingin mencari kebenaran-kebenaran dari luar. Nah, seandainya kita selaku orang tua gagal menanamkan nilai-nilai yang diinginkan oleh orang tua kepada anaknya, maka anak-anak akan mendapatkan nilai-nilai yang dia dapatkan dari luar sana. Dan dari luar sana itu kita belum tentu baik ya. Ya bisa jadi mungkin baik, alhamdulillah kalau baik. Tapi kalau itu nggak baik, ya kan? Wah luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu melihat juga kemarin di SCBD ya, Senayan, Citayam, Bojonggede, Walk gitu ya. Bayangkan ayah bunda di sana anak-anak usia belasan tahun, usia SMP, usia SMA gitu ya. Kegiatannya sih positif, nggak apa-apa kalau itu positif ya. Tetapi kalau misalkan masuk ke dalam ranah mengganggu layanan publik, kemudian dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah masalah gitu kan. Nah maka peran dan pengaruh orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kepada anaknya itu sangat penting gitu kan. Nah, salah satu bisa menanamkan nilai-nilai yang penting dari orang tua kepada anaknya ya tadi kita menyediakan waktu yang banyak gitu ya untuk anak-anak kita, walaupun sedikit tapi sering gitu ya. Mungkin bapak-bapak nih, bapak-bapak yang hobi mancing, ajakin anaknya mancing tuh, sambil mancing sambil ngomongin gitu kan. Atau ayah bunda yang hobinya punya hobi apa diajakin itu mulai dari ngobrol-ngobrol sederhana, ngobrol-ngobrol yang ringkas itu insya Allah bisa muncul kepercayaan anak untuk mau bercerita kepada kita karena biasanya ya kekerasan pada anak itu disebabkan karena anak nggak mau cerita sama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau ngomong sama orang tuanya pasti dimarahin gitu kan. Jadi orang tuanya bukan jadi orang tua untuk cerita yang bukan jadi orang tua tempat curhat gitu ya. Sehingga dia ceritanya ke orang lain gitu ya. Itu pengalaman saya ayah bunda ya. Apa-apa. Baik, ayah bunda selanjutnya apa saja kompetensi yang harus kita miliki oleh orang tua gitu ya. Setidaknya ayah bunda ada 3 kompetisi yang harus kita miliki sebagai seorang tua. Termasuk saya ayah bunda ya. Ketika saya ngomong di sini berarti saya sedang menasihati diri saya sendiri untuk memiliki kompetensi sebagai seorang ayah dari 4 orang anak saya yang masih kecil-kecil. Yang pertama, kita harus mengetahui punya kompetensi dasar-dasar tumbuh kembang anak, gitu ya. Ayah bunda bisa dibayangkan waktu anak saya masih 1, gitu kan, saya belum tahu dunia parenting. Kalau anak rewel itu menurut ayah bunda, menurut ayah bunda nih, kalau anak aktif itu baik atau enggak? Usia 2 tahun, 3 tahun aktif banget. Teriak-teriak, lari-lari ke sana ke sini itu bagus enggak? Itu baik, Pak. Baik banget, betul. Baik banget ya, Pak ya. Karena memang tumbuh kembangnya di anak usia 2-3 tahun itu memang sedang berkembang motoriknya gitu kan. Dia lari-lari ke sana ke sini, kemudian teriak-teriak gitu kan, dengan berarti menandakan bahwa anak kita tuh sehat gitu kan. Tapi ketika ada orang tua yang nggak ngerti kompetensi dasar tumbuh kembang anak, ini dianggap sebagai sebuah masalah gitu.
jangan berisik, teriak-teriak mulu, dengar tetangga malu gitu. Anak kecil digituin gitu kan. Atau misalkan Hiperaktif. gitu kan, betul Pak. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Anaknya jatuh. Tuh kan kata mama juga jatuh gitu kan. Ya didoain sih sama mamanya jatuh. Jadi jatuh deh beneran. Nah, jadi ayah bunda contoh lain misalkan. Ketika anak kita remaja, itu kan ada tumbuh kembang anak ya. Seperti misalkan bau badannya sudah mulai muncul gitu ya. Kemudian perubahan-perubahan fisik dan sebagainya itu benar-benar wajib kita pelajari agar kita bisa menempatkan diri sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Salah satu yang mungkin cocok untuk anak SMA itu adalah bahwa anak-anak ketika usia SMA itu mereka badannya gitu ya, mohon maaf, misalkan di bagian-bagian tertentu sudah mulai tumbuh ya ayah bunda ya. Sehingga ayah bunda saya nih, pada anak yang besar saya, ketika pengen masuk kamarnya maka saya harus ketuk pintu dulu. Harus izin dulu, Teh, Abi boleh masuk enggak? Gitu kan. Kenapa? Karena ada tumbuh kembang anak usia remaja itu dia sudah rasa malu terhadap auratnya sudah mulai muncul gitu kan. Nah, sehingga di sini penting ketika seorang ayah kita ya, saya sebagai seorang ayah gitu kan, mengenal bagaimana dasar-dasar kembang tumbuh anak. Itu ayah bunda kompetensi yang pertama, kompetensi mengenal dasar-dasar tumbuh kembang anak. Berikutnya yang kedua yaitu keterampilan kompetensi tegas. Ya, kalau di sini disebutkan tega plus S gitu ya. Ayah bunda kadang-kadang kita menjadi orang tua yang nggak tegaan. Nah, anaknya rewel nangis, wah pengen YouTube gitu, yang anak kecil nih gitu kan. Akhirnya nggak tegaan, ya udah nih nonton nih gitu kan. Padahal kita dituntut sesekali harus menjadi orang tua yang tega, tapi juga harus plus S, tegas gitu ya. Teganya itu berarti kita sayang bahwa anak sesuatu itu harus dibatasi, gitu kan? Plus dengan ketegasan kita, otoritas kita sebagai seorang orang tua, sebagai ayah maupun ibu. Karena ketika kita tidak tegas, maka kita akan kehilangan otoritas kita sebagai seorang ayah, akan kehilangan otoritas kita sebagai seorang ibu di hadapan anak-anak. Gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan anak-anak sudah kehilangan otoritas, guru sudah kehilangan otoritas kedisiplinan terhadap anak, ya dianggap bahwa terlambat itu udah biasa, bolos itu biasa. Kenapa? Karena guru sudah tidak memiliki otoritas untuk tegas kepada peserta didik. Nah, ayah bunda di sini keterampilan yang kedua kita sama-sama, ayah bunda tegas di rumah, kita tegas di sekolah, dan insya Allah tegasnya dalam rangka kebaikan anak kita. Selanjutnya ayah bunda, nah ini yang paling penting ayah bunda ya, keterampilan komunikasi gitu. Karena gini ayah bunda, betapa banyak anak remaja di luar sana yang mereka nggak tahan duduk berlama-lama berada di samping ayahnya atau ibunya. Kenapa? Karena kalau duduk di samping ayah dan ibundanya pasti diomongin. Wah, jadi overdosis nasihat kira-kira gitu ya. Nah, makanya anak-anak sekarang itu nggak mau diomongin, tapi mereka ingin diajak ngomong, gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda ngomong, anaknya ngedengerin, itu namanya taklim, gitu ya. Ayah bundanya ngomong, anaknya ngedengerin, gitu ya. Tapi anak sekarang lebih ingin diajak diskusi, lebih ingin diajak bicara, lebih ingin diajak ngomong. Maka kalau saya di rumah suka membiasakan begini kalau pulang, Teteh ayo ceritain apa tadi yang paling menarik di sekolah, gitu kan. Jadi yang diminta diceritakan itu yang menariknya dulu gitu kan. Maka dia akan cerita yang menarik. Kalau itu dibiasakan, maka anak saya itu ternyata setiap pulang sekolah itu akan nagih nih. Bi aku pengen cerita ini, Bi aku ingin cerita itu gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita biasakan untuk mereka untuk mau berbicara. Maka tadi betul seperti katakan Bunda yang sebelumnya, punten agak lupa tadi Ibu Bunda siapa ya. Jadi pernah kena korban bully misalkan ya. Mohon maaf ya Bu, saya sebutkan misalkan. Maka Bunda Pina ya tadi ya. Mohon maaf. Jadi untuk menghindari anak-anak menjadi korban bully itu memang anak-anak dituntut agar mau terbuka cerita kepada orang tuanya kan gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kita, betapa anak-anak itu harus sering-sering kita ajak bicara gitu ya, ajak ngobrol. Dan ngobrol sama anak remaja itu nggak gampang ayah bunda ya. Makanya
mengawali ritme ngobrol sama anak remaja itu harus diawali dengan hal-hal yang nggak jelas, gitu kan. Ayah bunda pernah nggak lihat orang yang pacaran? Pernah ya? Atau pernah pacaran dulu? Kalau orang yang pacaran ayah bunda biasanya yang diomonginnya yang jelas apa yang nggak jelas? Yang nggak jelas Nggak biasanya jelas. ya. Nggak jelas. Yang nggak jelas. Rayuan gombal. Wah, rayuan gombal nih Pak Heri, pengalaman sepertinya. Iya betul. Pengalaman lagi Pak, udah punya cucu. Oh. Baik, luar biasa Pak Heri, terima kasih. Orang yang pacaran itu kan ngomongin, yang itu liatin, kok awan bergerak ya, kok berbentuknya lope ya. Iya. Nah, kira-kira gitulah ayah bunda ya, kalau misalnya kita ngobrol ritme dengan anak remaja itu dimulai dengan hal-hal yang hal-hal yang nggak jelas dulu gitu ya. Ngomongin malam siapa yang menang, MU atau Liverpool gitu kan. Ngomongin masalah gimana itu kakak udah push rank Mobile Legends-nya gitu kan. Nah, kita ajak ngobrol dari hal-hal yang ia senangi dulu gitu ya. Nah, barulah di situ dia akan mau berbicara. Dan di BK ayah bunda nanti insya Allah kita akan sampaikan bagaimana di BK itu akan ada kegiatan yang sifatnya komunikasi antar peserta didik dengan siswa itu 4 mata gitu ya, ada obrolan-obrolan 4 mata yang di situ akan membantu peserta didik dan juga membantu ayah bunda untuk memecahkan sekiranya nanti akan ada masalah-masalah yang timbul karena memang dunia remaja itu akan sangat sekali terlihat akan terlihat sekali dinamikanya ya, sehingga ketika peserta didik anak-anak kita putra-putri ayah bunda usia remaja yang banyak dinamikanya, maka nanti peran guru BK, peran ayah bunda, peran kita bersama itu akan sangat dibutuhkan gitu ayah bunda. Oke, ayah bunda, sebelum dilanjutkan, jadi kita berharap bahwa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang menjadi sumber anugerah untuk kita. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, baik ayah bunda, selanjutnya kita terlebih dahulu saksikan video berikut ya. Maka ayah bunda boleh menyaksikan. Ikhlas ku beri apapun untukmu, anakku tersayang, agar kau bahagia. Saat kau lelah dan saat kau sedih, Bunda selalu ada, temaniku selalu. Aku
ayah bunda yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak akan menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber kebanggaan kita, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan SMA 1 Babakan Madang yang diamanahi oleh ayah bunda untuk menitipkan putra-putri ayah bunda, kami bisa menerima amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, kami dengan ikhlas memohon keikhlasan dari ayah bunda untuk mendoakan kami ya ayah bunda, mendoakan guru-guru di SMA 1 Babakan Madang agar benar-benar bisa melaksanakan amanah ayah bunda untuk mendidik Ananda di SMA 1 Babakan Madang. Demikian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Pak Budi Setiawan SPDI. Mohon maaf sebelum kita akhiri, ada titipan pesan dari tim BK. Mangga untuk Pak Jajang Nurjaman dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang ayah bunda. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit dari rangkaian kegiatan parenting yang dilaksanakan siang hari ini, di mana ada beberapa titipan dari kesiswaan, BK dan lain sebagainya yang mungkin harus diinformasikan kepada ayah bunda. Mungkin yang pertama berkaitan dengan kedisiplinan ayah bunda, seperti putra-putri ayah bunda jika berkendara atau mengendarai kendaraan ke sekolah, mohon sekali lagi mungkin diingatkan untuk selalu menggunakan helm ayah bunda. Selanjutnya ini berkaitan juga dengan kehadiran ayah bunda. Jadi kalau misalkan ayah bunda melihat putra-putrinya, wah ini sudah 1 hari atau 2 hari tidak ke sekolah, atau 1 hari tidak ke sekolah, alasannya kenapa, mohon disosialisasikan atau diinformasikan kepada wali kelasnya bunda. Ya. Selanjutnya berkaitan juga dengan keterlambatan yang seperti tadi sudah diinformasikan di awal, bahwa tingkat keterlambatan khususnya di SMA Negeri 1 Babakan Madang mungkin masih tinggi. Jadi sekali lagi mohon bantuan ayah bunda yang ada di rumah selalu menginformasikan bahwa masuk sekolah di SMA Negeri 1 Babakan Madang dimulai dari pukul 7. Ya, jadi pukul 7 anak-anak sudah masuk di sekolah, mungkin yang ayah bundanya sudah mempersiapkan sarapan dan mungkin bisa membawa alat-alat makan dari rumah, ya seperti tumbler dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Jajang Nurjaman dari tim BK. Untuk kegiatan ini saya tadi dapat mengambil kesimpulan ya ayah bunda dari materi yang disampaikan oleh Pak Budi Setiawan dan juga dari Pak Jajang ya untuk tambahan dari tim BK, yaitu bahwa kita sekolah dan juga orang tua harus perlu ya bersama-sama menjadi satu tim yang utuh agar bisa membersamai anak-anak kita untuk mencapai kesuksesan. Kita harus sama mengenal tumbuh kembang anak, kemudian berani tegas terhadap anak demi kebaikan anak kita. Kemudian tua menyediakan waktu untuk anak dan berusaha untuk dekat dengan anak dengan waktu yang kami baik sekolah di rumah. Kemudian untuk kedisiplinan tadi masuk jam 7, kemudian untuk kesehatan anak-anak kita sebaiknya kita membiasakan bahwa anak-anak perlu untuk sarapan di rumah tadi ya dan membawa bekal bagi yang memang bisa seperti itu. Baik, kegiatan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Baik, itu saja dari kami. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC Nur Fitriani undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sebelum live dari Zoom meeting ini kita berfoto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan untuk membuka video di masing-masing handphone atau laptop Bapak Ibu.